Salam Guru Penggerak. Saya SM Wardatul Fauziah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah, akan menampilkan aksi nyata saya, hasil belajar modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Intisari pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah 1. Nilai guru penggerak yang terdiri atas 5 hal, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, mengenai peran guru penggerak yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Kepemimpinan pembelajaran, 2. Pelatih bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Intisari yang nomor 3, yaitu mengenai kompetensi kepemimpinan sekolah yang terdiri atas 1. Pengembangan diri dan orang lain, 2. Kepemimpinan pembelajaran, 3. Kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya melakukan refleksi dengan menggunakan model refleksi 4P. Model refleksi 4P merupakan model pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memaknai pengalaman yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya. Keempat langkah ini merupakan terjemahan dari 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway pada tahun 1991, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa merupakan paparan objektif berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Perasaan, yaitu apa yang dirasakan kini setelah mengikuti proses tersebut. Pembelajaran, yaitu apa hal paling konkret yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan mungkin telah membawa makna baru. Dan yang terakhir yaitu penerapan ke depan, yaitu hal apa yang dapat segera diterapkan baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman saya dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak di dalam kelas, yaitu siswa lebih antusias dan lebih bersemangat ketika belajar bersama saya. Kedua, pengalaman dalam mengaplikasikan peran-peran guru penggerak pun sangat luar biasa, mulai dari peran menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, hal yang baik dalam mencoba menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu sambutan dan sikap baik serta respon positif dari seluruh warga sekolah di tempat saya mengajar, baik itu dari manajemen sekolah, guru, karyawan, dan murid-murid. Adapun keterkaitan materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang bisa saya pahami dan saya simpulkan adalah sebagai berikut. 1. Materi dalam modul 1.1 merupakan pondasi awal yang menjadi kerangka berpikir dalam memperbaiki pemahaman guru dalam mendidik dan mengajar. Kedua, modul 1.1 memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan yang menyegarkan kembali pemahaman pendidikan dan pengajaran. 3. Konsep dari Ki Hajar Dewantara sangat menyentuh dan menggugah hati kita sebagai pendidik yang seharusnya benar-benar memahami dan mengaplikasikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Yang keempat, pada modul 1.2 merupakan kelanjutan dari modul 1.1. Artinya, pemahaman tentang filosofi pendidikan harus sudah dipahami dengan baik, agar materi selanjutnya dapat ditingkatkan mengenai nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Yang kelima, pemahaman modul 1.1 dapat dijadikan prasyarat jika akan lanjut ke modul 1.2, karena filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara merupakan pondasi dari keseluruhan aktivitas pendidikan guru penggerak hingga modul akhir nanti. Perasaan. Saat proses mempelajari modul 1.2 ini, saya merasa sangat antusias dan gembira. Saya sangat bersemangat dalam mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jika nilai-nilai ini mampu saya terapkan dengan baik, akan tercipta pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Saya merasa tertantang dalam mengaplikasikan peran guru penggerak, yakni pemimpin pembelajaran, coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dari kelima peran ini, saya ingin lebih menguatkan peran kolaborasi, karena ketergantungan yang positif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih maksimal. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa begitu sulit untuk menggerakkan ekosistem sekolah, karena bingung harus dimulai dari mana ya. Sekarang saya meyakini bahwa banyak pengetahuan yang saya dapatkan dari modul 1.2 ini, seperti mengetahui tahap perkembangan otak manusia, hal dasar yang melatar belakangi manusia dalam melakukan suatu tindakan, nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Selain itu, saat ini keberanian diri saya mulai muncul untuk menggerakkan ekosistem sekolah secara berjenjang, dimulai dari menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, menjadi pelatih atau coach bagi guru lain, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah dengan melibatkan orang tua dan komunitas. Penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan mulai dari sendiri dan dari sekarang guna membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. 1. Saya akan memulai membangun kolaborasi dengan siswa dengan membentuk komunitas literasi sastra atau disingkat LISA dengan target saya bersama siswa bisa mencipta puisi dan membukukannya. Kedua, saya akan menginisiasi gerakan pemanfaatan limbah sampah plastik agar bisa diolah menjadi ubin. Komunitas tersebut akan diberi nama Satik Jabin, yang merupakan akronim dari sampah plastik jadi ubin. Yang ketiga, saya akan menjadi coach bagi guru serumpun mata pelajaran Bahasa Indonesia di MGMP tingkat sekolah. Ada 3 tahapan dalam membangun komunitas praktisi di dalam sekolah. Yang pertama, merintis, yang kedua, menumbuhkan, dan yang ketiga, merawat keberlanjutan. Adapun progres dari komunitas yang mulai saya bangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk komunitas literasi sastra, pada saat ini tahap pembangunan komunitasnya berada di tahap kedua, yaitu menumbuhkan. Yang kedua, komunitas sampah plastik jadi ubin atau Satik Jabin, progres saat ini masih berada dalam tahapan pertama yaitu merintis. Yang ketiga, komunitas MGMP Bahasa Indonesia tingkat sekolah, pada saat ini progresnya yaitu yang kedua pada tahap menumbuhkan.
Aksi nyata yang pertama, program literasi sastra atau LISA. Saya berkolaborasi bersama siswa kelas 9 dalam wadah komunitas literasi sastra dengan target mampu mencipta puisi dan menerbitkannya menjadi buku antologi puisi. Saat ini, komunitas kami berada pada tahap yang kedua, yaitu menumbuhkan. Kegiatan yang kami lakukan, yang pertama, menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin setiap hari Kamis sepulang sekolah. Yang kedua, saya mendorong dan mendampingi anggota komunitas untuk menerapkan hasil belajar. Yang ketiga, saya mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar dengan membukukan hasil karya puisi anggota komunitas. Aksi nyata yang nomor 2 yaitu Satik Jabin. Saya menginisiasi gerakan pemanfaatan limbah sampah plastik agar bisa diolah menjadi ubin. Komunitas tersebut diberi nama Satik Jabin, yang merupakan akronim dari sampah plastik jadi ubin. Siswa berperan mengumpulkan sampah plastik seperti botol air mineral sisa jajan di kantin. Siswa, guru, dan dibantu tenaga ahli cetak ubin akan mengolah sampah tersebut menjadi ubin yang bisa diaplikasikan atau dipasang di halaman sekolah agar mengurangi becek ketika hujan nanti. Manfaat aktivitas komunitas ini adalah yang pertama, mengurangi jumlah sampah plastik di sekolah. Dan yang kedua, mendaur ulang sampah menjadi ubin yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Komunitas Satik Jabin ini saat ini masih berada pada tahap merintis dengan kegiatan. Yang pertama, saya membangun percakapan awal. Yang kedua, saya menemukan pengikut pertama. Dan yang ketiga, saya membangun percakapan yang bermakna. Aksi nyata yang nomor 3, yaitu menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Saya memulai menjadi pelatih atau coach bagi guru serumpun mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalam wadah MGMP tingkat sekolah. Saat ini, komunitas MGMP tingkat sekolah berada pada tahap penumbuhan, yang kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin setiap 1 bulan sekali. Yang kedua, mendorong dan mendampingi anggota komunitas untuk menerapkan hasil belajar. Dan yang ketiga, mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Demikian refleksi dan aksi nyata saya dari pembelajaran modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan bersama teman CGP lain adalah sebagai berikut. 1. Berada pada ruang kolaborasi bersama pengajar praktik dan fasilitator. 6 September 2023. Dilanjutkan dalam ruang kolaborasi presentasi kelompok pada tanggal 7 September 2023. Pada tanggal 12 September 2023, saya bersama teman CGP lainnya, para pengajar praktik, dan para fasilitator melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur andal, yaitu Ibu Ayu Putri Dewanti, di ruang tatap maya. Pada tanggal 12 September 2023, pengajar praktik saya yaitu Ibu Susi Novianti SPD melakukan pendampingan ke-1 dengan mengunjungi tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 3 Terbanggi Besar. Pada tanggal 16 September 2023, kami melakukan lokakarya 1 di SKB Punggur Lampung Tengah. Berikut ini adalah foto CGP, pendamping, dan pengajar praktik di kelas kami. Ada banyak kegiatan yang dilakukan selama lokakarya 1.
Kegiatan diawali dengan bermain peta bola. Peta bola merupakan simulasi dari kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang maknanya adalah memimpin pembelajaran itu bisa dilakukan dari depan, dari tengah, dan dari belakang. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Pengajar praktik membagi kelas menjadi 3 kelompok besar. CGP di dalam masing-masing kelompok mengidentifikasi nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, dengan metode jigsaw, CGP berdiskusi tentang rencana gerakan komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Lokakarya 1 di SKB Punggur Lampung Tengah diakhiri dengan sesi foto bersama. Calon guru penggerak bersama pengajar praktik berfoto bersama mengenakan kaos Merdeka Belajar, souvenir dari Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Terima kasih BGP Provinsi Lampung. Kami sangat senang karena bisa belajar banyak hal.